line somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Melihat Indonesia yang makin perform di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia round 3, tentu membuat calon lawan timnas selanjutnya akan semakin waspada. Namun Bahrain malah tak menghiraukan itu sebagai ancaman. Lantaran mereka sendiri berhasil menumbangkan tim Kangguru di kandangnya yang membuat mereka sedikit berbesar kepala. Dan setelah itu, mereka justru dibabat habis oleh Jepang di depan pendukungnya sendiri. Di situ mereka tetap angkuh ingin mengalahkan Indonesia. Lantas, kenapa menjelang laga menghadapi Indonesia, seminggu lagi mereka justru terlihat merendah ketika di depan awak media? Dan ternyata ada udang di balik batu dari tingkah aneh mereka ini. Tapi apa saja yang sebenarnya mereka rencanakan? Simak video ini sampai habis ya, biar mata kalian terbuka. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Menjelang berlangsungnya FIFA Matchday antara Indonesia menghadapi Bahrain yang sebentar lagi akan dimulai atau tepatnya pada 10 Oktober mendatang, membuat kedua belah tim sudah mulai melakukan persiapan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kalau Bahrain bahkan sudah mulai pemusatan latihan lebih awal. Sementara sampai skrip ini dibuat, skuad Garuda masih belum melakukan pemusatan latihan, hanya baru mengumumkan nama. Dan kabarnya timnas akan melakukan latihan langsung di Bahrain tanpa menjalani latihan di Indonesia dulu. Sebab untuk menghemat waktu dan tenaga para punggawa timnas, terutama bagi pemain diaspora yang perjalanannya jauh. Around me. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Namun selain tim-tim sudah mulai persiapan, pihak penyelenggara juga sudah melakukan hal yang sama, di mana AFC sebagai pihak terkait sudah mengumumkan siapa saja wasit-wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan besok. Dan untuk pengadil lapangan di laga Bahrain versus Indonesia sendiri sudah ditetapkan, yang akan dipimpin oleh Ahmed Alkaf, wasit berusia 41 tahun asal dari negeri Oman, yang sudah cukup berpengalaman dengan kerap terlibat dalam berbagai pertandingan penting di Asia seperti ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ada sedikit kejanggalan teman-teman, di mana negara asal wasit itu adalah Oman. Itu artinya masih serumpun dengan Bahrain. Bahkan mereka masih satu federasi sepak bola Asia Barat atau WAFF. Padahal laga ini mempertemukan federasi AFF menghadapi WAFF. Tapi kenapa wasitnya justru tidak dari federasi lain? Seperti dari EAFF, SAFF, atau CAFF. Harusnya wasitnya dari regional netral ya kan? Nah, dari sinilah menjadikan publik sepak bola mencurigai AFC yang dianggap makin berat sebelah. Sebab tim berjuluk Dilmun Warriors tersebut juga sebelumnya pernah melakukan aksi kontroversial saat menjamu Jepang kemarin, di mana supporter Bahrain dengan sengaja menyoroti wajah pemain Jepang dengan laser dan juga mencela lagu kebangsaan Jepang saat sedang dikumandangkan. Dari kekacauan itu saja, AFC masih belum bertindak sampai sekarang dan masih belum memberikan kepastian sanksi untuk Bahrain. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams we are designing. Time to stand up tall. Pantas mereka sekarang merendah. Dulu saat Bahrain berhasil menang dramatis di kandang Australia, membuat mereka sangat angkuh. Terutama pelatih Bahrain, Dragan Talajic yang memandang kita hanya sebagai tim debutan. Dan sangat kepedean bisa mengalahkan Indonesia. Bahkan saat mereka akhirnya dipermalukan oleh Jepang di kandang sendiri pun, mereka masih tak menganggap mereka sebagai saingan. Namun yang mengherankan, akhir-akhir ini Bahrain seolah-olah merendah kepada timnas Garuda saat di depan media. Seperti kata mantan pelatih Bahrain U23, Samir Jamal, di mana menurutnya timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Di round ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada. Ucap Samir dilansir dari BFA TV. Lebih lanjut, Samir memandang timnas Garuda sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa. Tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada tahun 2012 silam saat mereka menang 10-0. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah.
Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Lanjutnya. Ini cukup aneh sih, karena pandangan mereka benar-benar berubah-ubah kayak bunglon. Dan ternyata benar saja, Bahrain menyiapkan siasat buruk tadi. The crowd, don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Timnas bisa digembosi lagi. Dengan berbagai kejanggalan tadi, Timnas Indonesia bisa saja jadi digembosi wasit alias wasitnya berat ke Bahrain. Karena ini pertandingan juga akan dilakukan di markas mereka. Dan mereka juga suka guling-guling seperti saat menghadapi Australia. Tentu ini jadi masalah besar bagi kita yang menargetkan mencuri poin penuh. Mengingat kita juga sering digembosi saat bermain di Timur Tengah, seperti saat laga Piala Asia U23 kontra Qatar kemarin, di mana kita banyak dirugikan. Terus pas lawan Uzbekistan di turnamen yang sama juga, kita sempat beberapa kali dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit. Dari berbagai pengalaman tersebut, tentu membuat publik sepak bola tanah air takut digembosi lagi ketika menghadapi Bahrain besok. Surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. AFC harus segera bertindak. Time to back away. Melihat wasit dari federasi yang sama tadi, menurut saya ini tidak adil. Karena ini menimbulkan perspektif buruk dan bisa saja membuat kita benar-benar dirugikan nanti. Saya yakin teman-teman juga setuju kalau wasit harusnya diganti oleh pihak AFC. Tapi kita juga tidak bisa berbuat banyak kan? Paling cuman protes di kolom komentar. Itu pun hampir nggak mungkin dinotis sama AFC. Mungkin kita cuman bisa berdoa saja semoga ada keadilan wasitnya diganti. Atau paling enggak netral. Sehingga kita masih punya peluang menang yang cukup terbuka. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. So itulah tadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di laga away besok. Namun melihat skuad sekarang, saya pikir sudah bukan hal sulit lagi untuk menaklukkan tim berjuluk Dilmun Warriors. Tetap optimis, menang pokoknya. Voices all around me. Whispers through the crowd. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.